warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang kepada Ibu dosen Ferry Lestari selaku dosen semester pendek saya, Suciripta Kirana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi 1 yang berjudul Introduction to Discourse Analysis. Pertama, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan discourse atau wacana. Discourse adalah penggunaan bahasa dalam komunikasi baik secara lisan maupun tulisan yang memiliki makna utuh sesuai dengan situasi sosial. Jadi, discourse tidak hanya berupa satu kalimat, tetapi merupakan rangkaian ujaran atau teks yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu makna seperti yang dikemukakan oleh Born dan Yuell. Discourse is language in use, yang berarti wacana adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya adalah discourse analysis atau analisis wacana. Discourse analysis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam konteks nyata. Analisis ini tidak hanya memperhatikan struktur bahasa, tetapi juga makna yang ingin disampaikan, hubungan antara penutur dan pendengar, tujuan komunikasi, serta pengaruh konteks sosial dan budaya terhadap bahasa, penggunaan bahasa. Kemudian kita perlu memahami perbedaan antara discourse text dan konteks teks. Adalah produk bahasa baik berupa tulisan maupun tuturan. Konteks adalah situasi yang memengaruhi makna suatu teks, misalnya tempat, waktu, budaya, atau hubungan antar pembicara. Sedangkan discourse merupakan keseluruhan proses komunikasi yang menghubungkan teks dengan konteks. Sebagai contoh, tutup pintunya merupakan sebuah teks ketika diucapkan oleh guru saat proses belajar mengajar. Konteksnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah sebuah perintah interaksi guru dan siswa. Selama pembelajaran itulah yang disebut discourse. Berikutnya mengenai sejarah perkembangan discourse analysis. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Zellingharis pada tahun 1952, kemudian tahun 1970-an berkembang menjadi kajian conversation analysis yang berfokus pada analisis percakapan. Selanjutnya pada tahun 1980-an hingga 1990-an muncul critical discourse analysis yang dikembangkan oleh Farkov dan Van Dijk. Saat ini, discourse analysis telah diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, media, politik, hukum, kesehatan, hingga komunikasi digital. Adapun tujuan dari discourse analysis adalah memahami penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan hubungan antara bahasa dengan masyarakat, mengidentifikasi strategi komunikasi, mengungkapkan makna yang tersirat serta memiliki efektivitas suatu komunikasi dalam bidang pendidikan. Discourse analysis memiliki banyak manfaat, misalnya untuk mengevaluasi interaksi antara guru dan siswa, menganalisis isi buku ajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, memperbaiki metode pembelajaran, serta dasar dalam berbagai penelitian pendidikan. Selain itu, terdapat beberapa cabang utama dalam discourse analysis, di antaranya conversation analysis, critical discourse analysis, pragmatic international sociolinguistic, classroom discourse analysis, narrative analysis, dan corpus discourse analysis. Setiap cabang memiliki fokus kajian yang berbeda, namun semuanya bertujuan memahami penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Sebagai contoh, penerapan dalam proses pembelajaran, guru bertanya, mengapa tokoh utama mengambil keputusan tersebut? Kemudian siswa menjawab, karena ingin membantu temannya. Setelah itu, guru kembali bertanya kepada siswa, apa bukti yang terdapat dalam teks? Dari contoh tersebut terlihat bahwa guru menggunakan pertanyaan secara bertahap, sehingga siswa tidak hanya menjawab tetapi juga memberikan alasan berdasarkan bukti. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dua arah yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sebagai kesimpulan, discourse analysis merupakan kajian yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial.
Analisis ini tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga memperhatikan konteks dan interaksi yang terjadi. Karena itu, discourse analysis menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting, khususnya dalam penelitian pendidikan dan pengembangan kualitas komunikasi. Demikian presentasi materi 1, discourse analysis. Terima kasih atas perhatian Ibu Mary Lestari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.